Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim semuanya, jumpa lagi di podcast Forum Rohis Kebumen bersama aku Nurul Maimunah. Kali ini kita mau bahas apa ya? Sobat Muslim penasaran kan? Yuk simak sampai habis. Nah Sobat Muslim, kali ini kita akan membahas tentang sabar dan keutamaannya. Sabar adalah salah satu terapi penyakit hati. Kata sabar mudah diucapkan, namun aplikasinya dalam kehidupan butuh kesungguhan. Ketika seseorang yang mendapat musibah dapat menghadapinya dengan ikhlas dan sabar, maka Allah akan menaikkan keimanannya dan menyediakan pahala baginya menjadi salah satu keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah memberikan cobaan atau ujian yang berat di luar batas kemampuan umatnya. Maka dari itu, kita harus bersyukur ketika Allah memberikan ujian yang bertanda bahwa Allah masih menyayangi umatnya. Sabar dalam agama Islam memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Karena sabar adalah termasuk perilaku mulia yang sangat perlu untuk dilakukan oleh seluruh umat. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan tanpa menyisakan rasa sakit hati atau menimbulkan rasa sakit lainnya. Dengan sabar pula, kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tentram tanpa merasa gelisah, apalagi bermuram hati. Firman bersabar dalam Al-Quran adalah dalam surat Al-Anfal yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir, innallaha ma'as-sabirin." Dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Anfal ayat 46. Apalagi ketika ujian itu bisa dilewati dengan baik tanpa mengeluh, bersabar, dan menikmati apa yang Allah kasih, ujian ini membuat kita menjadi lebih mendewasakan diri. Sabar itu bentuk kemampuan pengendalian diri sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang dimilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupan. Allah memerintahkan langsung kepada umat untuk menerapkan sabar dalam setiap masalah yang dihadapi. Perkara sabar juga memiliki banyak keutamaan dalam Islam, baik keutamaan duniawi maupun keutamaan ukhrawi. Yuk simak apa aja sih keutamaan sabar itu? 1. Orang yang sabar akan senantiasa bersama-sama Allah. Sabar adalah suatu tindakan mulia yang disukai oleh Allah. Oleh karena itu, siapapun orang yang selalu menerapkan dan mengusahakan kesabaran dalam menjalani kehidupannya akan lebih dicintai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan senantiasa memelihara kesabaran, menjaga, melindungi, dan menolong mereka dari setiap hal apapun yang menimpa mereka. Keutamaan yang kedua, bersabar adalah ladang pahala tanpa batas. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan balasan luar biasa kepada mereka berupa pahala yang lebih baik dan tanpa batas, di mana pahala tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujiannya. Allah berfirman yang berarti, "Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Keutamaan yang ketiga dari bersabar
ialah orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang mulia. Luar biasa nikmat yang Allah berikan untuk orang-orang yang bersungguh menerapkan kesabaran dalam kehidupannya. Kemuliaan bagi orang-orang sabar ini dituangkan dalam Quran Asy-Syura ayat 43, yang artinya, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 43. Keutamaan yang keempat adalah sabar membuat kita lebih peka terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan kesabaran dalam setiap ujian hidup, maka akan menjadikan kita manusia yang lebih peka terhadap apa-apa yang menjadi kekuasaan dan keagungan Allah, Sang Pencipta seluruh alam ini. Hal ini dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 32-33, yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut serta gunung-gunung. Jika ia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Quran Surah Asy-Syura ayat 32-33. Dan keutamaan yang kelima ialah segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang yang bersabar adalah baik. Sabar selalu mendatangkan hal-hal baik dalam kehidupan. Bahkan meskipun kita tengah menghadapi masalah apapun dalam kehidupan, keutamaan yang kelima adalah segala urusan yang dihadapi oleh orang-orang sabar adalah baik. Sabar selalu mendatangkan hal-hal baik dalam kehidupan. Bahkan meskipun kita tengah menghadapi masalah maupun ujian dalam kehidupan. Karena setiap masalah dan ujian yang kita hadapi pasti akan mendatangkan hikmah dan kebaikan dalam diri dan kehidupan kita. Jelas, ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Suhaib radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Semoga diri kita ini tergolong sebagai orang-orang yang sabar menghadapi ujian, sabar melawan rasa malas dan hawa nafsu, dan sabar siang lainnya. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Amin, Allahumma amin. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.